Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mufassiruna. Ngucap sapa ulama ahli tafsir kabeh ngucapin lafaz bahasa Isa alaihi salatu wassalam rasulaini. Wis ngutus Isa sapa Kanjeng Nabi Isa alaihi salatu wassalam rasulaini ing utusan loro. Minal hawariyina saking kaum hawariyun ila madinati Antiokhia. Maring kota Antiokhia. Palama koroba maka semangsa-mangsa para dia karone Rasulaini minal madinati saking kota Rohaya maka ningali ya karone Rasulaini syekhon ing aki-aki ya ahale lagi ngangon ya syekhon gonaman ing wedus wahwa dan utawi ya syekhon Habibun Najat iku ki Habibun Najat Sohibu Yasin kang anduene ceritaan ing dalam surah Yasin. Pasalama maka uluk salam ya karone Rasulaini alaihi ngatasi Habibun Najat. Kakola syekh maka ngucap sapa syekh lahu makre karone Rasulain man antuma. Iku sapa wong utawi sira karo. Pakola maka ngucap ya karone Rasulaini ngucap lafaz nahnu Rasulullah Isa alaihi salam. Utawi ingsun sedaya iku utusan rone Nabi Isa alaihi salam dan hukum hale ngajak ingsun sedaya kumti sira kabeh min ibadati lausan segi nyembah pirang-pirang tapekom ila ibadati rahmani mari nyembah Allah kang maha rahman. Kagola syekh maka ngucap sapa syekh amakum ayatun anata iku tetep sematene sira karo ayatun utawi tetengger. Pakola maka ngucap ya karone Rasulaini naam tinggi Nasyil marido bakal ngawaraskeun ingsun sedaya al marido ing wong kang geri wa nubri ulak malan bakal ngawaraskeun ingsun sedaya lakma ing wong kang lampang wal abrosolan wong kang gitu lamping wong kang lampang kene wa nuhil mauta dan nguripakeun ingsun sedaya al mauta ing pirang-pirang kang mati bi inillahi taala kelawan izin Allah taala. Pakola syekh maka ngucap sapa syekh ngucap lafaz innali ibnan maridul mundusinina satune kudu ingsun opo anak lanang kang gering mundusinina ing dalam semenjak pirang-pirang tahun qala lahu maka ngucap ya karone Rasulani lahu kaduwe syekh ngucap lafaz intolik bina lunga sira bina semertane ingsun sedaya hatta tatoli malam-malam ningali ingsun sedaya ala ali ing atase tingkah ya ibnan maridun atase hobi imam makan nekani sapa sebi imam kelawan karone Rasulaini ila manzilihi mari umahe ya syekh pamasa ibnahu maka musab ya karone Rasulani ibnahu ing anak ya syekh pakoma maka ngadek ya ibnu bi idznillah lan izin Allah taala soihan hale kang waras pa amana habibun bihima maka ngimankeun sapa ki Habib bihima kelawan karone Rasulaini papasal khabaru fil madinati maka masyhur apa berita fil madinati dalam kota wa syafallahu taala ala aidihima dan ngawaraskeun sapa Allah taala ing atase tangane ya karone Rasulaini kasiran ing wong kang akeh minal mardo kang tetep saking pirang-pirang wong kang beri. Menceritakan tentang kisah ayat yang mana kemarin adalah wadrib lahum masalan ashabal qaryati ija'ahal mursalun in arsalna ilaihi musnaini bakan fa'azazna bisim baqalu inna ilaikum Jadi di dalam surah Yasin wadrib lahum Kanjeng Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk menceritakan kisah
kejadian daripada umat-umat terdahulu, kaum-kaum terdahulu yang mana mereka adalah membangkang dakwah-dakwah daripada rasul-rasul pada saat itu. Jadi ini mah Kanjeng Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, wadrib Muhammad, tuh gambarkan masalah samisil seumpama ashabal qaryah, orang-orang yang tinggal di suatu kampung yang bernama Kampung Antokia, negara kota Antokia di bawah kekuasaan Raja Rum ketika itu. Kalau kita nyebutnya Romawi kuno, Mesir dulu. Nah, ketika itu ada raja yang bernama Raja Atochos. Kerajaannya disebut Antokia, yang mana itu hidupnya pada zaman Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Jadi ini dibuat perumpamaan sebab Kanjeng Nabi Muhammad dakwah di Mekah, dakwah beliau itu ternyata susah bukan main. Dinasehatan enggak nerima nasihat, diajak iman enggak iman. Antep bae eta orang kufar Mekah mah nyembah ke berhala yang bernama Lata, Manna, Uzza, disembah, patungnya diletakkan di Baitullah Ka'bah ketika itu. Jadi Kanjeng Nabi dakwah susah bukan main. Makanya kita pun ambil itibar ini kisah. Sebab kita kadang punya anak, kita nasihatin suruh ngaji, susah bukan main. Kadang kita punya bini, disuruh ibadah, sulit bukan main. Kadang kita punya suami, disuruh ibadah, susah main bukan. Bukan main baik tadi. Eta ternyata emang dari dulunya Kanjeng Nabi dakwah dihibur oleh Allah. Muhammad, kamu dakwah orang Mekah, kaum kufar Quraisy enggak iman kepada kamu. Tuh, lihat pada zaman Nabi Isa, emang bagaimana Nabi Isa ketika dakwah? Emang kaumnya mau iman kepada Nabi Isa? Tuh, lihat kaum Nabi Musa ketika dakwah, ada seorang raja yang sangat bejat, Fir'aun, berikut kaumnya, mau enggak diajak iman kepada Allah? Sama, kamu pun sama, yang dulu pun sudah sama. Tangkanya Nabi nya. Tuh, kita pun sama dakwah. Makanya apalagi yang baru jadi gelar ustaz, dakwah di kampungnya nih yang ngaji pada susah amat ini, padahal masang speaker 4 ngaji gak pada omongin. Para jamaah sekalian, alhamdulillah sebagaimana biasa ini malam minggu pengajian di majlis yang kita cintai. Alhamdulillah gurunya udah datang. Wayahnya yang lagi nggak ngapa-ngapain di rumah, yuk kita kumpul ke majlis ta'lim. Pendengaran kita sampai ke tetangga kampung ngedenger. Ke tetangga kampung itu suara speaker di mana ya? Di kampung itu tuh mah tukang kajang. Tukang kajang yang nggak denger orang benda. Orang tukang kajang juga bina-bina amat ya. Eta pengajian sampai digegrok begitu. Emang kita pada kemana ya? Ternyata gegere speaker 4 yang datang bener. Kita kan majlis 4 sudut. Bener yang datang 4 sudut. 4 orang datang. Mewakili dari wilayah. Masya Allah eta ngaji mah eta dakwah. Sebab kita bisa tahu hukum sholat ku ngaji. Kita bisa tahu babagan cara mandi sebab ngaji. Kita tahu cara babagan puasa yang benar ku ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Tapi orang ketika diajak ngaji, gampang apa susah? Jawabannya susah. Jadi ngaji mah nggak gampang. Begitu ya. Begitu ngaji mah, sebab bicara ngaji mah ketika ada orang mau nuntut ilmu itu mah geraknya bukan gerak kita. Kayak kita ngaji ini, emang jangan sangka ini gerak kita, bukan. Ini adalah gerak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah gerakkan jasad kita untuk mampu melangkah kaki dan sampai ke tempat di situ ada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu mahal.
mahal. Jadi ngaji itu mahal. Ngaji itu mahal. Maksud mahal gimana? Ada orang nggak mau ngaji, bayar 10 juta, belum tentu mau dia. Tapi kalau ada orang udah dapat hidayah, jangankan dibayar ngajinya, nggak dibayar pun datang. Kenapa? Sebab hidayah itu dari Allah. Ketika nyorot hidayah. Makanya kalau kita punya anak, ada yang disuruh ngaji apa sama orang tuanya, sampai orang tuanya itu mata apa melotot ngomel. Ngaji nggak lo? Temannya tak, mata udah melotot, tangan udah begini. Ngaji. Ngaji. Oh, eta anak malah melototin lagi. Allah, ini si anak setan, apa anak bukan itu? Allah, eta. Nah, bisa jadi itu anaknya anak setan. Emang bisa anak setan? Itu bisa. Maaf, makanya para suami, para istri ketika hubungan badan supaya anaknya enggak kecampur darah setan. Itu ketika hubungan badannya harus punya wudhu. Yang keduanya ketika mau main baca doa. Allahumma janni bisyaiton wajani bisyaiton mimma rozaqtani. Begitu enggak? Lihat kayak gitu. Ya. Allah, pada saat hubungan badan setan ngintil ini setan. Ada setan. Waduh, baca doa enggak? Ternyata enggak. Langsung, atuh udah setan ngemasuk. Set. Itu keluar mani si lelakinya, setan keluar mani. Masuk ke rahim istrinya, teh mani setan masuk ke rahim bininya juga. Ketika itu terjadilah pertemuan opung dengan sperma. Bininya kagak baca doa, berarti rahimnya rahim setan udah ada di situ. Setan bertemu, bercumbu, akhirnya bertemu dalam rahim istri kita. Naudzubillah min. Ketika tercipta jadi itu wajar nanti pada saat lahir anaknya punya watak kayak setan. Ya Allah. Makanya jembereun eta manruh ketika hubungan badannya kagak niat. Bagaimana kalau yang zina eta? Yang zina kira-kira baca doa enggak eta? Kali yang zina ngomongin neng. Ini kita tempat kelabnya, kita baca ta'awudz dulu, auzubillahi minasyaitonir, supaya kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Justru dia jadi setannya. Kemudian kita baca bismillah yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alabatan mau nyolong baca bismillah. Itu bagaimana kata setan? Nggak manjur bismillah kata setan. Makanya masuk setan karena hubungan di luar nih. Makanya anak kita jadi setan apa enggak? Ya Allah. Makanya saya dulu pernah ngomong ada dongeng setan masuk surga. Keburungan ya. Allah eta. Jadi setan ini ngomong setan ya. Jadi setan ini ada setan masuk surga. Walaupun memang setan mat tadinya penduduk surga. Setan penduduk surga. Dari mana asalnya? Dari proses perjalanan panjang ketika diciptakan alam jagat raya ini proses. Alam jagat raya tercipta, kemudian Allah ngirim jin. Karena pertama yang diciptakan oleh Allah jin. Jin ngisi alam dunia. Karena di alam dunia ini jin mah nggak akur, ribut dulu. Jin mah. Nah akhirnya Allah ngutus malaikat. Jadi terjadilah kiamat ketika itu. Kiamat. Jadi kiamat yang dulu pernah tak kiamat pertama itulah sehingga jin semuanya kocar kacir. Sehingga mereka itu ada yang ke guha, ada yang ke gunung, ada yang ke sungai. Etalah tempat-tempat pelarian jin. Makanya sekarang gunung serem apa enggak? Sebab dulunya ketika diusir jin itu nggak bisa ngurus alam dunia, dihancurin dunia, diusir eta jin, mereka undang langgang, ada yang ke gunung, jadilah penghuni gunung.
Ada yang ke sungai, jadilah penghuni sungai. Ada yang ke pohon, jadilah penghuni pohon. Makanya tuh pohon dikeramatin, goa dikeramatin. Kenapa? Ada Mbah Jin di sini. Udah tah. Nah kemudian ada nih cikal bakal setan, namanya Ajazil. Ajazil itu katakan masih kecil lah. Kemudian Allah ngutus malaikat Jibril, kata Allah, Jibril coba turun tuh ke dunia. Ada tuh keturunan jin namanya Ajazil. Coba ajarin zikir dia tuh. Ajarin zikir supaya nggak kayak bapak moyangnya semuanya, pada bejat semuanya. Coba ajarin tah. Ajazil diajarin zikir oleh malaikat Jibril. Dan karena diajarin zikir itu jago ibadah, sehingga diajaklah Ajazil oleh malaikat Jibril ke surga. Ke surga. Ajazil ini cikal bakal setan. Zikir bisa hebat, karena yang ngajarin langsung malaikat Jibril. Nah, pinter ibadah, akhirnya dibawalah ke surga. Ketika di surga, Allah punya rencana mau menciptakan manusia. Itu Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Ringkas ini malah. Nah, Allah ketika mau menciptakan Kanjeng Nabi Adam, tercipta. Nanti kapan-kapan kita ceritakan tentang proses bagaimana terciptanya Nabi Adam. Dari tanah mana, ya itu guys ini siapa. Ketika ini kan Allah menciptakan Nabi Adam sudah tercipta. Nah, ini semuanya Allah kumpulin. Malaikat kumpul. Kemudian setan juga si Ajazil kumpul semua. Pas kumpul kata Allah, ya malaikat isjudu li Adam. Malaikat sujud ke Adam. Sujud malaikat. Sujud nurut perintah Allah. Kemudian setan disuruh sujud oleh Allah. Enggak mau sujud. Kata Ajazil, ya Allah, kenapa kudu nyiptain Adam manusia? Kan udah ada saya yang bisa ngurus alam dunia. Kenapa harus nyiptain Adam? Itu urusan gua, kata Allah. Terus kenapa kamu nggak mau sujud? Saya mah diciptakan dari api, dan Adam mah diciptakan dari tanah. Muliaan mana ya Allah, tanah sama api? Coba Ajazil ngomong kayak yang nyiptainnya. Ngomong begitu, yang nyuruh sujud Allah, ya. Kemudian yang disuruh hambanya, yaitu Ajazil setan. Kemudian ngomongnya begini, saya kan dari cahaya, dari api saya mah ya Allah diciptakan. Ari Adam dari tanah. Kenapa harus saya tunduk sama si Adam? Kudunya Adam tunduk sama saya. Sebab saya lebih dulu di sorga, saya udah lama di sorga, dan saya mah lebih hebat ilmu saya dibanding Adam. Makanya terus langsunglah dipecat. Dipecat dah iblis mah, dipecat. Nah ketika dipecat, diusirlah dari surga. Etalah dongengnya ketika turun, tah setan turun ke dunia, melayang pas turun sampai dunia, babruk jadi batu. Setan jadi. Makanya kalau ada orang yang wurak-wiri malam-malam uka-uka narik batu merah delima di tempat yang serem jol merah delima, itu bukan batu, eta adalah iblis. Makanya yang punya ilmu begitu dukun eta. Kalau ada ustadz kerjaannya narik-narik barang-barang begitu, itu berarti dukun. Kenapa? Eta setan, eta iblis takut. Nah terus jadilah pohon, jadilah buat terus eta. Makanya hati-hati tah kita. Kalau kita di tempat yang sepi, tiba-tiba ada yang ngebisikin, hati-hati eta. Kalau yang ngebisikin yang ngarewos suruh beli mobil, itu bini kita. Tangarewos mah. Nah, eta sasakalanya. Tah, eta lah. Jadi kiai
Iblis itu jadi kiai dulu, kiai sampai kualena hakikat, sampai bisa masuk surga, sampai menikmati surga. Karena wataknya watak iblis ini ajajil, dia mah di surga juga pengennya ngadu-ngadu domba. Jadi dia mah kagak betah di surga. Kata iblisnya begini ketika di surga, ya surga begini doangnya. Emang sih pengen makan ada, pengen ini ada, bidadari ada. Cuma kayaknya nggak seru amat begini. Semuanya pada nurut semua begini. Ngacak-ngacak. Ini ama setan bidadari dihasut. Dihasut. Bidadari jadi ribut dalam surga. Kemudian malaikat juga dilaga-lagain sama iblis. Dihasut lagi. Sehingga malaikat juga sampai ngadu sama malaikat Ridwan, penjaga malaikat Ridwan penjaga pintu surga. Lapor ke Allah, ya Allah, ini ada hambamu masuk di dalam surga. Ini dia bukannya malah menikmatin surga, ngacak-ngacak. Bidadari pada ribut gara-gara dia. Terus ini kenikmatan acak-acak sama dia. Sampai saya hampir kehasut saya. Malaikat. Nah, akhirnya kata Allah, siapa ya man? Itu wali iblis, wali eta yang bisa masuk surga. Akhirnya oleh Allah itulah diusir. Etalah sasakalanya mah eta Kanjeng Nabi Adam alaihi. Kanjeng Nabi Adam ibu nasi dawa itu kan bidadari. Tapi dihasut oleh iblis, si ajazil akhirnya kahasut, akhirnya kan turun ke dunia. Mana bentuknya? Ini model kita jadinya nih. Kita ini keturunan Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Nah, Kanjeng Nabi Adam terus punya anak sepasang. Nah, kemudian bener baik manusia juga sama. Kalau yang kena kehasudan setan mah tetap bakal berkerusakan. Mana diantaranya? Antara Qabil dengan Habil, adek abang kan ngebunuh abangnya kepada adeknya karena gara-gara pasangannya lebih cakep, nggak lebih cakep berburu. Maka yang pertama kali ngebunuh di alam dunia adalah Habil. Itu dalam tafsir mah kalau ngaji surah Al-Baqarah bakal temu tafsiran itu, penjelasan itu. Eta mah bicara panjangnya. Nah, ini mah simpelnya terus dakwah terus ternyata di alam dunia mah pasti bakal ada dua golongan. Ada yang nerima, ada yang enggak. Nah, Kanjeng Nabi dakwah di Mekah, ini ada yang nerima, ada yang enggak. Yang nerima sedikit. Siapa di antaranya? Adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dakwah. Kemudian terus sampai ke hijrah ke Madinah, prosesnya panjang luar biasa, peperangan dan sebagainya. Simpelnya Kanjeng Nabi ini kalau misalnya sekiranya tidak mengemban amanah dari Allah untuk dakwah, untuk mentauhidkan orang-orang kufar Mekah ketika itu, Kanjeng Nabi nggak mau. Tapi karena ada perintah, terus Kanjeng Nabi dakwah. Wah, panjang dongengnya. Jadi simpulnya, tuh Allah kasih kabar gembira. Tuh Muhammad, tuh lihat tuh umat-umat terdahulu berapa berat Kanjeng Nabi Isa dakwah kepada kaumnya, ternyata semuanya nyeloncong, semuanya murid. Kemudian Kanjeng Nabi Musa dakwah, kemudian ke bapak angkatnya tuh Firaun, kan Firaun bapak angkatnya. Bapak angkatnya Firaun itu punya bini namanya Siti Asia. Siti Asia yang dijamin masuk surga. Ahli surga di antaranya Siti Asia. Tuh istri Firaun. Padahal lakinya ahli neraka, tapi istrinya ahli surga. Makanya kalau kita punya laki nggak mau sholat, kita mau terusin bu sholatnya dan ngikutin laki. Berarti lakinya mah gambaran neraka gitu. Terus emaknya gambaran surga. Tinggal ntar punya anaknya ngambil kemana? Kalau ngambil ke bapaknya berarti ke neraka. Kalau ngambil kemana berarti ke surga. Tapi yang enak mah hidup mah bini kita ahli surga, kitanya juga ahli surga, kan enak. Mana contohnya? Ini yang ngaji lah. Ini kan yang ngaji, laki bini kan bareng ngaji. Kan berarti dua-duanya ahli surga. Anak yang nggak mau ngaji berarti anaknya berat eta waktu hubungan badan bapak itu sama ibu kalita. Tadi setan ikut kan.
Ustaz saya dulu belum ngaji itu mah. Jadi kan makanya anak saya jadi setan semua. Nah, eta bagaimana bicara watek karakter, eta sulitnya bukan main. Tapi kalau Allah udah ngasih hidayah gampang. Gampang hidayah mah. Ada orang susah ibadah, tapi kalau dapat hidayah berubah 180 derajat bakalnya. Makanya kita sering ngeliat orang itu, gue mah gak percaya ke si eta. Padahal waktu mudanya dulu bekajul jasa, pas tuannya mah, masya Allah, sedekah ada di dia, baharan ada di dia, ngaji ada di dia, pokoknya semua ada di dia. Nah, etalah ketika kita hidup, kita semuanya nggak bakal tahu akhir hidup kita selamat atau tidak. Tapi setidaknya kita bisa merasakan bahwa kita harap-harap punya harap adalah kita meninggal dalam membawa iman Islam. Gimana caranya? Diantaranya ini kita kumpul, ini adalah metode cara untuk menjaga nilai keimanan, keislaman kita. Sebab dengan dua perkara tersebutlah kita bakal tergolong orang-orang yang selamat kelak nanti di yaumil qiyamah. Makanya kalau kita punya anak, ayo taruh di tempat agama. Kenapa? Jangan ngomong bakal susah dan sebagainya. Jadi bicara orang yang ada di jalan Allah mah, ada diyakin bakal mulia. Kalau orang di jalan bukan di jalan Allah mah, bakal fakir, bakal hina. Makanya orang yang mudah-mudah dunia toh enggak nuntut ilmu agama, adanya dihina, dicelakan. Tapi kalau orang yang ada di ilmu agama Allah mah bakal mulia. Makanya dalam satu makalah, man taroka tolabal ilmi khaufal fakri fazadahumullahul faqra. Orang yang meninggalkan nuntut ilmu Allah, tadinya ngaji berhenti, tadinya mondok berhenti, kemudian meninggalkan pengajian, meninggalkan tempat ilmu, meninggalkan tempat-tempat di situ ngebahas tentang ilmu-ilmu Allah, dia tinggal. Kenapa tinggal? Khaufal fakri, karena takut kerjaannya itu tertunda, karena takut bisnisnya itu tertunda, karena takut dagangannya itu tertunda. Jadi dia meninggalkan ngaji karena kerja, dia meninggalkan ngaji karena bisnis, dia meninggalkan ngaji karena dagang. Dan itu kalau dia nggak ngaji, bahasanya dia bakal kaya. Padahal dia takut fakir. Gua kalau ngaji, ntar bisnis gua bagaimana? Sedangkan janjinya malam ini dia kumpul, belum gagal ini mah. Terus kalau gua ngaji, ntar dagangan gua bagaimana? Takutnya pada malam ini gua ngaji itu banyak pembeli. Eta ketakutan fakir ketika meninggalkan ngaji karena takut fakir. Fazadahumullahul faqra. Allah bakal tambahin kemiskinannya. Kalau ada orang ngaji berhenti, mudah dunia karena takut miskin, Allah tambahin kemiskinan. Tapi sebaliknya, kalau ada orang miskin tetap saya mau berjuang, mau ada di agama Allah, saya mau mengaji terus pokoknya mah. Sepira dagang, besok masih dagang lagi. Allah maha tahu. Sebab yang maha pencipta Allah, yang maha memberi rezeki Allah, yang maha memberikan kekayaan Allah. Allah maha kaya. Lempengin hati, pokoknya waktu ngaji, gua mah ngaji, patok beret, pokoknya nggak bisa ngawuran. Etalah yang bakal kaya. Bakal kaya. Jadi ini mah yang ngaji rombongan kaya ini mah. Kaya. Jadi kaya apa itu? Di dunia kaya begini, di akhirat kaya. Sedangkan di akhirat mah orang yang kaya tempatnya surga. Di dunia mah kayak miskin di dunia, kelihatan lah sepira ngaji, ngapain lu ngaji? Lah udah sama ini ngaji mah begitu gitu juga ngaji mah. Terus padahal kelihatannya hina dia ngaji, padahal nanti di akhirat dialah yang bakal mulia. Justru yang meninggalkan tempat ilmu Allah itulah yang bakal dimiskinkan oleh Allah, yang bakal dihinakan oleh Allah nanti di akhirat. Bakal berbuka. Oleh karenanya kanya Nabi terus diberi tamsil. Di antaranya inilah kisah tentang dua utusan yang di ayat Fa'azaz Nabi Salisin faqalu inna ilaikum mursalun.
dua utusan Kanjeng Nabi Isa diutus ke negara Antioquia untuk merubah dari tatanan ibadah yang mana masyarakat Antioquia berikut rajanya itu adalah nyembah patung untuk mentauhidkan agama Allah. Tapi ternyata dua utusan ini ternyata tidak berhasil, ditambahkan satu orang lagi, Pak Azaz Nabi sama, enggak berhasil. Enggak tanggung-tanggung, 3 utusan, 3 rasul diutus ke negara Antioquia, ternyata enggak berhasil. Sehingga negara Antioquia itu nanti bakal dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi insya Allah nanti pada pertemuan akan datang kita tinggal menceritakan kisah tentang 3 orang utusan. Berikut bertemu dengan seorang aki-aki yang bernama Habibun Najjar yang ada di kampung negara Antioquia tersebut, tapi ini dia mah beriman kepada yang 3 utusan ini. Yang lainnya mah semuanya kufur. Nah, jelasnya nanti qolal mufassirun wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya mah kita terus hayu bae mempelingan awak dengan cara sering-sering mujalasatul ilmi, duduk di majlis ilmu. Mujalasatul ulama, duduk dengan para ahli-ahli Allah, para ahli-ahli ilmu yang mengamalkan ilmu. Sebab dengan itulah hati kita bakal luluh lunak sehingga kita mau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya tergolong hamba-hamba Allah yang senantiasa dicurahkan rahmat dan hidayahnya, taufik untuk memahami ibadah, dan kita semuanya berada dalam rahmat dan hidayah terus sampai akhir hayat kita, dan terus nyangkrung dalam keimanan ketauhidan tiada Tuhan selain Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terus termaktub dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa sahbihi wa salihin wa hasuna ulaika rabbika dzalikal fadlu minka billahi alima. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.